Cerita horor dan mengerikan ini terjadi saat aku masih tinggal di salah satu kota yang berada di Jawa Tengah. Sebut saja namaku Ahmad. Cerita ini berawal saat aku dan kedua temanku, yaitu Ganda dan Pugu, sedang pergi untuk mencari burung di hutan pohon jati. Letak pohon jati tersebut berada di ujung batas kota. Lumayan jauh sih, tapi itu tak menyurutkan niat kami bertiga. Malam itu kami bertiga berangkat sekitar pukul 7 malam. Kami bertiga sendiri sudah sering pergi mencari burung di hutan pohon jati. Jadi tidak ada rasa takut maupun rasa khawatir di hati kami bertiga. Seperti biasanya kami berangkat bertiga saat mencari burung di hutan. Namun malam itu tak seperti malam biasanya. Perasaan sedikit khawatir dan takut menyelimuti pikiranku. Namun aku berusaha menutupi perasaan itu. Kami pun tetap melanjutkan perjalanan menaiki sepeda motorku. Berbekal dengan beberapa senter, kami bertiga kemudian sampai di depan hutan jati. Kami bertiga kemudian mulai memasuki hutan jati malam itu. Sedikit demi sedikit, kami masuk ke dalam hutan, melewati rindangnya pohon jati malam itu. Dari kejauhan terdengar samar-samar suara-suara binatang malam yang bersaut-sautan. Suara yang membuat tambah bulu kuduk semakin merinding. Udara terasa sangat dingin malam itu. Suasana terasa sangat sepi. Kami bertiga kemudian terus berjalan memasuki kedalaman lebatnya hutan jati malam itu. Semakin ke dalam, semakin terasa dingin dan semakin gelap. Perasaanku semakin tak karuan. Aku pun berpikir aneh-aneh. Tapi aku berusaha membuang jauh-jauh rasa takut di dalam hatiku. Sarang burung biasanya berada di pohon yang masih muda dan tak terlalu tinggi. Tiba-tiba saat aku menoleh ke atas, aku melihat sosok tinggi besar yang menatap ke arahku dengan meringis. Aku pun sontak kaget mendapati sosok makhluk tersebut. Dengan tanpa basa-basi, aku pun langsung berlari meninggalkan lokasi tersebut. Tak juga jauh berbeda dengan kedua temanku. Mereka kemudian pun berlari mengikutiku. Kami bertiga berlari dengan sekencang-kencangnya, menembus gelapnya pepohonan hutan jati malam itu. Semak belukar tak kita hiraukan lagi. Yang ada di dalam pikiran kami hanya bisa keluar dari hutan jati tersebut dengan selamat. Saat aku sedikit menoleh ke belakang, aku melihat sosok makhluk tersebut berlari mengejar kami bertiga. Dengan susah payah dan pontang-panting akhirnya kami bertiga sampai juga di luar hutan jati tersebut. Kami bersyukur bisa keluar dari hutan tersebut dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Peluh pun berjojoran di tubuh kami. Nafas kami terasa ngos-ngosan dan tersengal-sengal. Seluruh tubuh kami bertiga gemetaran dan terasa ngilu seperti mau coplok. Rupanya begini rasanya kalau dihantui hantu di malam hari. Apalagi hantunya mengejar kami bertiga. Sejenak kami bertiga kemudian menenangkan diri dan beristirahat sejenak. Jantung kami bertiga masih dak-dik-duk-der. Untungnya hantu tersebut tidak mengejar kami sampai di jalan raya. Sebentar-bentar aku masih menoleh ke arah belakang, takut-takut kalau sosok tersebut muncul lagi di belakang kami. Dan baru aku sadari kalau malam itu adalah malam Jumat. Dan kata orang-orang tua bilang, malam Jumat adalah malam keramat, malam
di mana munculnya sosok makhluk astral tak kasat mata seperti jin, lelembut dan juga dedemit. Setelah rasa takut mulai reda, kami bertiga kemudian mencari motor kami yang kami tutupi dengan daun-daunan di belakang pohon jati yang paling besar. Dan alhamdulillah, motorku masih ada di sana. Kami bertiga kemudian mengeluarkan motor tersebut sampai ke pinggir jalan. Tak lama kemudian, aku pun mulai menghidupkan motorku. Suara motor pun terdengar menyala. Kami bertiga kemudian pulang menaiki motorku. Jalan sepi kami susuri. Walau motorku butut, namun tangguh menembus gelapnya malam itu. Udara semakin terasa dingin. Suara-suara binatang malam terdengar lirih bersaut-sautan dari kejauhan. Suasana tampak begitu sepi dan mencekam. Tak lama kemudian, dari kejauhan kami melihat ada sebuah warung yang masih buka. Terlihat lampunya yang masih terang. Aku pun segera memacu sepeda motorku untuk mendekati dan sampai ke warung tersebut. Dalam hati kami ingin sejenak untuk ngopi dan menikmati gorengan di warung tersebut. Beberapa saat kemudian, tibalah kami di depan warung kopi tersebut. Kami bertiga kemudian turun, dan aku pun memarkirkan motorku di samping warung tersebut. Aku, Pugu, dan Panggang kemudian masuk ke dalam warung, dan kami bertiga kemudian memesan kopi kepada si pemilik warung, yang ternyata adalah seorang kakek tua. Kakek tua tersebut kemudian membikinkan 3 cangkir kopi panas untuk kami bertiga. Tak lupa, aku kemudian memesan gorengan kepada kakek tua tersebut. Dan alhamdulillahnya, kakek tua tersebut mau menggorengkan gorengan untuk kami bertiga. Sebentar kemudian kopi panas pesanan kami pun jadi. Sambil menunggu gorengan matang, kami bertiga kemudian mulai menikmati kopi panas kami. Kopinya yang terasa pahit, namun manis sedikit, terasa segar di tenggorokan. Tak lama kemudian gorengan yang kami pesan pun sudah matang. 2 piring gorengan pun dihidangkan oleh kakek tua tersebut. Aku pun kemudian mencoba bertanya kepada kakek tua tersebut, yang ternyata kakek tua itu bernama Mbak Dula. Ternyata Mbak Dula sudah berjualan kopi di warung tersebut lebih dari 15 tahun. Aku pun kemudian bertanya kepada Mbak Dula tentang hutan pohon jati yang telah kami masuki tadi. Siapa tahu Mbak Dula paham dengan hutan jati tersebut. Dan benar saja, Mbak Dula memang sangat paham dengan hutan pohon jati itu. Mbak Dula kemudian bercerita, memang hutan jati tersebut sangatlah angker. Di dalam hutan jati tersebut dihuni oleh para makhluk-makhluk astral yang jumlahnya sangat banyak, dan banyak kejadian-kejadian dari para orang yang memasuki hutan tersebut, yang dijailin dan dihantuin oleh sosok makhluk-makhluk penghuni hutan tersebut. Ternyata cerita kakek tua itu benar adanya. Mendengar cerita dari kakek tua tersebut, hatiku sedikit ngeri dan bergidik. Dalam hatiku, aku bersyukur bisa keluar dari hutan jati tersebut. Akhirnya kami bertiga menikmati kopi panas pesanan kami dan gorengan yang dibuatkan oleh Mbak Dula. Tak lupa, kami bertiga sambil berbincang-bincang dengan Mbak Dula. Dan dari cerita Mbak Dula lah, kami akhirnya paham tentang hutan pohon jati tersebut. Seperti biasanya Wawan pulang kerja dari kantornya yang ada di luar kota, kira-kira berjarak 25 km.
Dan dia harus menempuh perjalanan dengan sepeda motor kesayangannya yang sudah 10 tahun ini menemaninya menembus perjalanan pulang pergi untuk bekerja. Sekitar pukul 4:30 sore, Wawan biasanya dari kantornya untuk segera menempuh perjalanan yang lumayan jauh itu. Sudah menjadi hal yang biasa bagi Wawan, setiap hari harus bolak-balik naik motor untuk bekerja. Wawan terus menyusuri jalan dengan sepeda motor tuanya itu. Ia pun melewati perumahan dan jalan-jalan yang lumayan sepi. Tak terlewat juga ada jalan yang paling sepi yang ia harus lewati, yaitu melewati jalan yang menembus hutan sekitar 3 km. Setiap melewati tempat tersebut, Wawan seolah merasakan ada hal yang aneh, hal-hal yang ganjil yang sering ia lihat. Seperti ada wanita berjalan di sepinya jalan, seperti ada warung kopi, dan seperti ada seorang pencari kayu, dan masih banyak hal-hal aneh yang dia rasakan. Pernah Wawan mendengar cerita dari para warga sekitar dan teman sekantornya yang mengatakan kalau di 3 km jalan yang menembus hutan itu ada pom bensin gaib, di mana sudah ada beberapa orang yang pernah mengalami kejadian menakutkan ketika melewati tengah hutan tersebut. Dikatakan bahwa beberapa orang pernah mengalaminya, seperti cerita yang dialami oleh Pak Badri. Saat itu waktu telah beranjak sore dan sebentar lagi maghrib. Saat itu Pak Badri lagi pulang dari setor kayu di kota sebelah. Mobil yang dikendarai Pak Badri berjalan pelan karena hari mulai petang. Sesampainya di tengah jalan hutan tersebut, Pak Badri tiba-tiba merasakan agak ngantuk sedikit. Dari kejauhan, dia pun melihat ada sebuah pom bensin yang masih buka. Terlihat juga ada toko yang masih buka. Ia pun kemudian berinisiatif untuk beristirahat sejenak di sana. Sesampainya di depan pom bensin tersebut, Pak Badri segera membelokkan arah mobilnya, memasuki area pom bensin. Mobil pun berjalan masuk dengan pelan, dan berhentilah Pak Badri di sebuah warung kopi yang ada di satu area dengan pom bensin tersebut. Pak Badri kemudian segera turun dan memesan secangkir kopi dan mie rebus. Ia pun melihat seorang kakek dan anak gadisnya yang sangat cantik. Kakek tersebut adalah pemilik warung tersebut. Pak Badri tidak merasakan hal aneh saat itu. Ia pun kemudian menikmati kopi dan mie rebus yang ia pesan. Setelah selesai makan, Pak Badri tiba-tiba ingin buang air kecil. Ia pun bertanya kepada gadis pemilik warung tersebut, di mana tempat kamar mandinya. Gadis cantik muda itu pun kemudian menunjukkan tempat kamar mandi yang ada di pom tersebut. Pak Badri pun segera melangkahkan kakinya menuju ke kamar mandi yang terletak di paling ujung belakang dari area pom bensin tersebut. Saat dia melangkahkan kakinya, samar-samar dia mendengar suara-suara aneh, seperti orang yang lagi berbincang-bincang. Padahal ia melihat sekitar lagi sepi. Pak Badri pun tak menghiraukan suara itu. Ia hanya fokus untuk sampai ke kamar mandi dan segera untuk buang air kecil. Saat Pak Badri lagi asik buang air kecil sambil bersiul, tiba-tiba ia dikagetkan dengan azan suara gedubrak dari sebelah. Suara yang amat keras dan samar-samar. Ia pun mendengar suara seorang wanita yang menangis terseduh-seduh. Suara yang sangat menyayat hati. Sejenak kemudian bulu kuduk Pak Badri pun tiba-tiba merinding. Ia pun mulai merasakan hawa yang aneh dan dingin. Setelah selesai, Pak Badri kemudian segera keluar, dan ia pun menoleh ke kanan dan ke kiri. Suara apa ya tadi?
Siapa malam-malam begini yang menangis di sini? Gumam Pak Badri di dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang menangis lagi. Kali ini suara itu berasal dari dalam kamar mandi. Pak Badri pun segera menoleh dan kembali ke arah kamar mandi. Dan betapa kagetnya dia saat dia melihat ada sesosok wanita yang lagi tergantung di atap kamar mandi dengan luka darah yang mengalir menetes di ubin kamar mandi. Saat itu juga Pak Badri lari tunggang-langgang karena dia ketakutan dan melihat sosok mayat wanita yang tergantung di dalam kamar mandi. Pak Badri pun berlari ke arah mobilnya dan segera menyalakan mobilnya untuk meninggalkan lokasi tersebut. Dengan cepat Pak Badri pun tancap gas dengan masih muncul pikiran yang berkecamuk di dalam hatinya. Saat Pak Badri buang air kecil, tak ada gadis yang tergantung, tapi tiba-tiba ada sosok wanita yang tergantung di dalam kamar mandi tersebut dengan penuh darah. Kejadian kedua juga dialami oleh Mas Karyo yang pada suatu malam sedang keluar mencari dukun bayi. Ia pun diharuskan melewati jalan tembus hutan itu. Saat itu dengan motornya, ia menembus jalanan hutan itu. Sampai di situ ia masih tak merasakan hal yang aneh. Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat seorang wanita cantik di pinggir jalan yang seolah sedang menunggu seseorang. Sesampainya di dekat wanita itu, Mas Karyo pun berhenti dan menanyakan mau kemana dan kenapa sendirian. Karena kasihan, Mas Karyo pun memberikan tumpangan kepada wanita itu. Mas Karyo pun segera melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di sebuah pom bensin yang terlihat sepi, wanita cantik itu pun minta diturunkan di sana. Ia pun bilang ia ingin mencari kakeknya. Mas Karyo hanya menuruti apa permintaan dari wanita tersebut. Mas Karyo pun segera berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi baru saja Mas Karyo menoleh, tiba-tiba wanita itu telah hilang tanpa bekas. Dan Mas Karyo melihat kalau dirinya lagi ada di antara rombongan semak belukar yang lebat. Mas Karyo pun segera tancap gas meninggalkan rombongan semak-semak itu. Dan akhirnya ia sampai juga di tepi jalan. Jantung Mas Karyo pun berdetak kencang sekali. Ia sangat ketakutan. Waduh, mimpi apa aku semalam bisa kesasar di tempat ini? Gumam Mas Karyo di dalam hati. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.